Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, panjang umur, diberikan kebahagiaan lahir dan batin dan dikaruniai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita sangat menarik, Bu. Ini sholat dalam perjalanan. Walaupun liburan tahun baru masih lama ya, Bu ya. Kan gak harus nunggu tahun baru, Bu, buat jalan-jalan kan, Bu. Lagi stres dikit, jalan-jalan. Jalan-jalan aja, Bu. Lagi ke Bandung cuma setengah jam, Bu, dari Jakarta, Bu. Wah, bolak-balik Bandung aja, Bu. Ya. Nah, tapi tidak penting kita jalan-jalan atau tidak. Yang penting kalau kita udah masuk waktu sholat, kita wajib sholat. Sekarang kita akan bahas sholat dalam perjalanan. Ibu pernah sholat di jalan nggak, Bu? Pernah, Bu? Kalau sholat di jalan, jangan, Bu. Nanti ditabrak. Kalau dalam perjalanan bolehlah, ya. Oke, baik. Sekarang kita akan bahas tentang hukum meninggalkan sholat. Karena kadang-kadang gini, Bu, ada orang kalau di rumahnya sholatnya rajin deh. Tapi kalau di perjalanan bodo amat gitu. Kalau bulan Ramadan tuh, Bu, kereta-kereta api tuh ya. Oh, pernah, Bu, saya lagi Ramadan tuh naik kereta yang tengah malam tuh dari Jogja ke Jakarta tuh. Naik kereta Bima, Bu, dari Jogja kan. Jam 11 malam nyampe Gambir kira-kira jam berapa itu? Jam 6 kalau nggak salah. Jadi begitu menjelang sahur, Bu, wah itu udah pada banyak yang pesen sahur tuh, jam 3 tuh ya, udah pada pesen. Saya jangan lupa nanti ya, tolong bangunin saya jam 3:30 mau sahur. Menunya ini udah ditanyain semua, Bu, ke apa sih pramugarinya kereta tuh. Itu tuh jam 3:30 semuanya bangun, Bu. Pada sahur semuanya. Habis itu tidur lagi. Begitu 4:30, saya, suami saya, ipar-ipar pada bangun, kucek-kucek mata, kita mau sholat subuh gitu kan. Nggak ada yang bangun yang lain, Bu. Giliran sahur aja, pada semangat. Iya sih, biar puasanya lancar. Sholat subuhnya kagak ada yang bangun. Pas lagi sahur gitu ya, Islam hidup nih di dalam kereta gitu ya. Giliran subuh, mati lagi Islamnya. Jadi meninggalkan sholat dengan sengaja kan itu nggak boleh. Itu dosa besar. Jadi nggak bisa kita bilang orang yang nggak sholat terus dia murtad, itu nggak. Apalagi misalnya katanya kalau nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut murtad, nggak otomatis, Bu. Itu hanya bagi mereka yang mengingkari kewajibannya. Misalnya, nggak wajib lah itu sholat Jumat, terus dia nggak sholat mulu gitu ya. Jadi dinyatakan mengingkari kewajiban, baru dia dianggap murtad. Tapi kalau ada orang misalnya bertahun-tahun dia nggak pernah sholat, tapi kalau ditanya sholat wajib nggak? Wajib. Ente kenapa nggak sholat? Ya males gitu, Bu. Nah itu nggak murtad. Dosa besar? Iya. Digebukin ntar, gebukin. Tuh ya. Tapi kalau murtad enggak. Karena konsekuensinya ngomong orang murtad, dikit-dikit murtad, dikit-dikit orang dikatain kafir. Itu hati-hati. Menuduh orang lain kafir bisa justru jadi dosa besar tersendiri buat kita. Zaman sekarang gampang ya, Bu ya, ngafir-ngafirin orang di mana-mana. Kafir tuh, kafir. Waduh. Rasulullah dulu sibuk mengislamkan orang kafir. Kok sekarang banyak orang tiba-tiba mengkafirkan orang Islam. Enggak. Yang murtad hanya yang secara jelas dan terang-terangan dia menyatakan bahwa sholat tidak wajib.
Kalau dia ditanya kenapa kamu nggak sholat, nggak wajib lah sholat itu tuh karangan Muhammad aja itu, gitu. Nah itu baru kafir. Berarti dia mengingkari rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Kemudian Nabi walaupun di atas kendaraannya tetap sholat. Cuman dari dalil-dalil yang ada, Nabi sholat di atas kendaraan itu Bu, cuman sholat sunnah aja. Karena Nabi kalau sholat wajib pasti turun dari kendaraannya. Beda sama zaman sekarang ya Bu. Ibu bisa nggak sembarangan turun dari kendaraan? Ibu bilang sama masinis, Pak masinis berhenti dulu, kita mau sholat, bisa nggak? Enggak. Pak pilot mendarat dulu dong, nyari tempat yang dekat musola. Gak bisa. Kalau dulu Nabi sholat di atas kendaraan itu cuma sholat sunnah memang. Ini contohnya, kana Nabi yusalli ala rahilatihi nahwal masyriq. Nabi sholat di atas kendaraannya menghadap ke arah timur, seperti kemana untanya menghadap. Jadi Bu, Nabi kalau di Madinah ngadep kiblatnya itu ngadep ke arah mana Bu? Masjid Nabawi itu ngadep kiblat ke Mekahnya itu, Mekah di mananya Madinah? Ibu titen nggak? Titen. Ibu nandain nggak? Masjid Nabawi itu ngadep kemana? Iya nggak haram, haram mata anginnya. Ke selatan Bu, ke selatan. Nah ini Nabi ontanya dari Madinah lagi menuju ke timur, ngadep ke timur. Berarti kan Nabi nggak ngadep kiblat dong. Kecuali kalau ontanya Nabi ngadep ke selatan, baru ngadep kiblat. Nah ini Nabi ngadep ke timur. Lagi sholat malam, lagi sholat tahajud, sholat witir gitu. Faida arada yusalliyal maktubata nazala fastaqbalal qiblah. Begitu Nabi udah selesai sholat malamnya dan udah masuk ke waktu sholat wajib alias sholat subuh, Nabi turun dari kendaraannya menghadap ke arah kiblat dan berdiri mulai sholat subuhnya. Jadi Nabi hanya sholat sunnahnya aja di atas kendaraan. Maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa menghadap kiblat itu hanya wajib dalam sholat fardu. Ibu misalnya iseng-iseng sholat duha ngadepnya ke selatan atau utara, sah sholat duha ibu, cuman pahalanya setengah. Lagi ngapain ibu ngadep sono? Ngapain sholat duha ngadep ke utara dengan pahala yang setengah? Mendingan ngadep ke barat, dapat satu pahalanya karena ngadep kiblat. Tapi kalau kita bicara sahnya sah, tapi pahalanya setengah gitu. Jadi kalau misalnya ibu misalnya nih iseng-iseng sholatnya ngadep kemana? Lagi ibu ditegur orang juga, Bu salah kiblat gitu. Tapi kalau bicara sahnya sah, cuman pahalanya setengah. Sama dengan berdiri Bu. Berdiri itu wajib dalam sholat fardu. Maka kalau ibu mampu berdiri, ibu nggak boleh duduk dalam sholat fardu. Kalau mampu berdiri. Yang duduk dan berbaring itu hanya bagi mereka yang tidak mampu berdiri. Betul Ibu ya? Tapi kalau ada ibu-ibu semuanya mampu berdiri. Tapi iseng nih, mau sholat duha duduk aja lah, pegel, habis masak, habis nyapu, habis ngepel, habis nganter anak sekolah gitu ya. Sampai rumah kita pengen sholat duha lagi pegel nih Bu. Berdiri sih bisa, duduk aja lah, sholat duhanya 8 rakaat, duduk mulu. Sah nggak? Sah. Tapi pahalanya setengah. Jadi kalaupun ibu sholat 8 rakaat, 8 kali setengah berapa tuh? 4 doang jadinya. Ya mendingan kita berdiri Bu. Jadi dapat kutu pahalanya. Cuman kali ibu nanya, kalau saya nggak mampu berdiri gimana? Pengen berdiri, tapi bisanya duduk. Setengah juga nggak pahalanya? Enggak. Kalau emang nggak mampu berdiri, lalu ibu duduk, pahalanya full satu. Gitu kira-kira. Baik. Sekarang dalil lagi soal di atas kendaraan udah banyak Bu. Inna Rasulullah kana yutiru alal ba'ir. Nabi sholat witir di atas kendaraan, duduk dan tidak menghadap kiblat. Kemudian, nah ini dia sabdanya Nabi ketika Ja'far bin Abi Thalib lagi diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Pernah dengar kisah itu Bu? Ja'far bin Abi Thalib itu hijrah ke Habasyah, ke Raja Negus, Raja Najasyi, gitu ya.
Nabi bilang sama Ja'far, lama ba'atha Ja'far bin Abi Thalib ilal Habasyah amarahu ayyusalliya fis safina qa'iman illa ayyakhafa al-gharaq. Kata Nabi pada Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far, nanti kalau kamu itu ke Habasyah kan naik kapal tuh. Kan kalau naik kapal berhari-hari berarti tetap wajib sholat di atas kapal. Kalau bisa sholatnya tetap berdiri ya. Kalau bisa tetap ngadep kiblat ya. Kecuali kalau takut kenapa-kenapa, takut tenggelam, takut ini, takut itu, baru gak apa-apa gak berdiri. Artinya kalau sholat fardu tetap harus mengupayakan bisa berdiri. Ya. Nah, tapi kalau misalnya sholat sunnah, Nabi tidak mengharuskan. Baik. Berikutnya sekarang ketentuan sholat. Di mana-mana orang kalau sholat harus memenuhi semua syarat dan rukunnya. Ya Bu ya. Bu, apa bedanya syarat dan rukun? Syarat itu artinya sesuatu yang kita lakukan sebelum melakukan ibadah itu sendiri. Apa yang Ibu lakukan sebelum sholat? Sebelum takbiratul ihram, Ibu ngapain dulu? Untuk persiapan sholat? Wudhu dulu. Maka wudhu itu syarat sahnya sholat. Ngapain lagi sebelum niat, sebelum takbiratul ihram? Ngadep kiblat dulu. Nah itu syarat sahnya sholat. Ngapain lagi Bu? Pakai baju nutup aurat dulu. Maka nutup aurat itu syarat sah sholat. Apalagi pastikan kita suci dari najis. Itu syarat sahnya sholat. Dan yang penting Bu, kita muslim, akil, baligh. Tuh, yang harus kita provide sebelum sholat, pastikan kita muslim, iyalah, ya. Akil, berakal, waras, nggak gila, insya Allah, ya. Baligh, udah. Hadap kiblat, udah. Terus suci dari hadas dan najis, udah. Hadap kiblat, udah. Nutup aurat, udah. Baru deh kita melakukan rukun di dalam sholat. Kalau tadi syaratnya, sekarang rukunnya. Berdiri, niat, takbiratul ihram, berdiri, Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, bla 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 sampai salam, itu namanya rukun dalam sholat. Nah, ketentuan dalam sholat itu kan kita harus bisa melakukan semua syarat dan rukunnya, utamanya dalam sholat fardu. Madhab kiblatnya wajib, itu syarat sahnya sholat fardu. Harus dalam keadaan berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Wajib ruku dan sujud dengan sempurna. Ruku membungkuk, sujud mendaratkan 7 anggota tubuh di atas alas sholat kita. Bu, 7 anggota tubuh itu apa? Kening, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki ya Bu. Hidung termasuk nggak Bu? Kan 7 nih, hidung termasuk ke yang 7 nggak? Enggak kan? Oke, tapi Nabi kalau sujud hidungnya selalu mendarat Bu. Tahu nggak kenapa Bu? Mancung. Nah, kalau ada orang kita nih Bu, udah diusahakan mendarat nih hidungnya, nggak mendarat. Susah gitu, nggak nyampe. Sah nggak Bu? Sah nggak? Sah. Sah Bu. Tapi kalau mau persis kayak Nabi, mendarat hidungnya. Jadi Ibu tetap upayakan hidungnya mendarat. Cuman kalau udah diusahain nggak mendarat, susah juga. Nggak apa-apa. Tetap sah. Yang penting 7 udah mendarat. Ya. Nah, ini Bu. Kalau dalam sholat sunnah sih menghadap kiblat itu nggak harus. Tadi udah kita bahas ya, tapi pahalanya setengah. Nggak berdiri, tapi pahalanya setengah. Rukuk sujud pastinya membungkuk kalau sholatnya sambil duduk. Ini kalau dalam sholat sunnah. Tapi kalau dalam sholat fardu kan wajib tuh. Itu kendalanya kalau kita dalam sholat di dalam kendaraan. Maka Bu, sebisa mungkin kita hindari sholat di dalam kendaraan kecuali kalau nggak ada pilihan lain. Selagi Ibu masih bisa sholat di stasiun, terminal, dan bandara, itu yang Ibu prioritaskan.
Selagi ibu masih bisa sholat di rumah atau di kantor atau di tempat yang bisa sholat dengan sempurna, itu prioritaskan. Walaupun mungkin itu di akhir waktu. Kalau ibu nanya, mana yang lebih afdol? Sholat di dalam kendaraan, kita nggak ngadep kiblat, kita nggak ruku, nggak sujud, tapi di awal waktu. Dengan kita nunggu sampai stasiun atau bandara, dapat di akhir waktu, tapi ngadep kiblat, berdiri, ruku, sujud, yang afdol yang kedua. Akhir waktu, tapi semuanya sempurna. Contoh, ibu misalnya lagi naik kereta, misalnya ya, dari mana lah gitu, mau ke Gambir. Jadwal ketibaan lagi Bu. Kedatangan. Orang Malaysia bilangnya ketibaan ya Bu ya. Kedatangan di Gambir itu kira-kira jam 5. Belum turun dari kereta ke musolanya bisa jam 5:15. Belum wudhunya dan segala macam mungkin 5:20 atau bahkan 5:25. Sholat subuhnya. Tapi di stasiun Gambir, ibu bisa wudhu sempurna, ngadep kiblat sempurna, nutup aurat sempurna, berdiri, ruku, sujud dengan sempurna. Itu lebih afdol ibu lakukan dibanding sholat di dalam kereta di awal waktu subuh, tapi wudhunya tepak-tepok doang. Sujud rukunya nunduk doang. Ngadep kiblat juga kagak. Itu tidak lebih afdol dibandingkan tadi ibu sholatnya di musola Gambir walaupun di akhir waktu tapi masih di dalam waktu subuh dan ibu melakukan semua syarat dan rukunnya sempurna. Tapi bukannya nggak boleh kita di akhir waktu, tidak boleh kalau dibiasain. Ini kan ada hajatnya. Justru di dalam kereta bukannya kita nggak boleh sholatnya sambil duduk-duduk kalau mau berdiri. Nah itu maksudnya. Kecuali misalnya ibu nyampe Gambirnya jam 6, matahari udah terang tuh Bu. Apalagi tibanya jam 9. Subuhnya di jam mata akhir aja sama duha. Gak bisa. Bisa gak Bu? Gak bisa. Salat subuh gak bisa dijama sama duha gitu. Jadi terpaksanya lah kita sholat di dalam kendaraan. Baru kalau udah terpaksa banget sholat dalam kendaraan. Atau misalnya ibu mau terbang kemana nih, ke luar negeri kemana. Selagi masih bisa sholat di bandaranya, ibu sholat di bandara aja dulu. Karena kalau ibu udah naik pesawat, pada akhirnya sholatnya ya gitu deh. Ngadep kiblat enggak, berdiri enggak, sujud sama rukunya juga enggak sesuai dengan yang reguler gitu. Tapi kalau misalnya terpaksanya lah harus, baru di dalam kendaraan. Kira-kira seperti itu Bu ya. Baik. Kalau jenis kendaraannya itu kendaraan pribadi, misal mobil, sepeda motor, unta, kali ibu mau naik unta. Kalau bisa turun dari kendaraan Bu, namanya juga kendaraan pribadi ya Bu, kapanpun bisa melipir. Melipir apa Bu? Minggir. Minggir ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita minggir aja, ada restoran, ada rest area, ada SPBU, bolehlah kita menumpang sholat. Bu ya, bukan pantun Bu, beneran nih. Kalau memang kita bisa atur seperti itu, lakukanlah. Daripada sholatnya di dalam mobil, minggir aja. Jadi kita menghindari sholat di dalam mobil, selagi masih bisa turun dari kendaraan. Kalau misalnya kendaraan umum, bisa nggak? Kalau misalnya nih Bu, kalau misalnya kapal laut nih, misalnya sholatnya harus di dalam, masih bisa misalnya di pelabuhan. Selagi masih bisa di pelabuhan, pakai fasilitas jama aja di pelabuhan. Misal Bu, ibu mau perjalanan yang naik, ibu pernah naik kapal nggak? Pernah. Saya lahir di pulau Bu, jadi naik kapal udah biasa. Saya Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dari Pelabuhan Gresik kita naik kapal ekspres bahari 4 jam di atas lautan. 150 km dari Gresik. Kalau bablasnya Kalimantan. Misalnya nih Bu, misal kita nih masih bisa sholat di pelabuhan. Misalnya Ibu pelayarannya lama misalnya pelayarannya. Itu selagi masih bisa di pelabuhan, jamaknya di pelabuhan. Misalnya Ibu mau naik kereta api, selagi masih di
stasiun. Misalnya, ibu mau naik keretanya jam 10 pagi, tibanya nanti kira-kira habis maghrib di tempat. Berarti kan ada resiko zuhur sama asar Bu ya. Misalnya ibu berangkatnya jam 12 deh. Jam 12.15 gitu ya. Jam 12.15. Ibu sampai stasiun itu jam 12 kurang 5. Udah zuhur kan? Nah, di stasiun ibu jama aja zuhur sama asarnya. Sehingga tiba di lokasi, ibu udah nggak usah mikirin zuhur sama asar. Di stasiun, ibu sudah bisa menjamak takdim zuhur sama asar. Baik. Atau sebaliknya, ibu misalnya berangkatnya jam 11 pagi, tiba di tempat jam 5 sore. Jam 5 sampai di stasiun tujuan, ibu jamak takhir zuhur sama asarnya untuk menghindari sholat di dalam kendaraan yang tidak sempurna. Kecuali kalau di dalam kereta itu ada tempat sholat yang proper. Kalau di kereta-kereta eksekutif biasanya ada, cuman kadang-kadang ngadepnya nggak ngadep kiblat sejadahnya. Karena dia cuma 1 kali 1,5 meter. Nggak bisa diputer-puter sejadahnya, udah ngadep ke situ doang. Kalau ngadepnya nggak ngadep kiblat, misalnya Bu, sejadahnya ada ke sana, kiblatnya ke sono, ibu nggak bisa ngadep kiblat juga. Kalau ibu ngadep sono nggak bisa. Karena apa? Karena cuma 1, mungkin kurang dari 1 meter. 70 kali 1 meter kayak. Kecil banget gitu. Pada akhirnya harus duduk di kursi juga gitu. Tapi saya pernah iseng Bu, pas lagi perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, naik kereta yang melewati Purwokerto. Ada pengumuman di Purwokerto, kita berhentinya agak lama karena apa? Ada pergantian shift sama ngambilin makanan itu disuplai di Purwokerto gitu ya. Jadi pengumumannya di Purwokerto kita akan berhenti selama 10 menit. Mohon kesabarannya menunggu. 10 menit saya keluar dari kereta, kan situ ada musola tuh Bu. Saya keluar, wudhu, sholat, masuk lagi. Masih bisa sholat. Bacanya kulhu ama ina atau ina aja Bu. Nggak usah ar-Rahman sama al-Waqi'ah. Ditinggal. Kalau perlu Bu, 3 ayat aja udah. Atau 2 ayat Bu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu akbar. Yang penting kan surat Al-Fatihahnya ya wajib. Gitu. Dan ngadep kiblatnya oke, wudunya oke. Apalagi berdiri sujud semuanya sempurna. Masuk ke dalam kereta lagi, masih santai-santai dulu, apa-apa. Pernah juga Bu, abis sholat masih bisa jajan tempe mendoan dulu di Purwokerto. Jajanannya di take away masuk ke dalam kereta, masih sempat 10 menit, kira-kira 10 sampai 15 menit kalau nggak salah, 15 menit. Nah kalau kayak gitu kan enak Bu. Kemudian bis umum, kalau bisa di terminal sholat. Pesawat, di bandara sholat. Nah kalau di pesawat, ada pesawat yang ibu bisa sholat dengan sempurna. Ngadep kiblat lagi. Pesawat apa Bu? Saudi Airlines pas ibu lagi umroh. Saya bukan agen tiketnya Saudi Airlines ya Bu. Cuma mau ngasih tahu aja. Di Saudi Airlines itu, kalau ibu lagi umroh pakai Saudi Airlines, di belakang, di seat paling belakang, ada 3 baris untuk kita bisa sholat di situ berdiri. Kalau kita lagi OTW ke arah Madinah atau Jeddah, kita bisa sholat menghadap kemana arah pesawat menuju. Karena direct flight, nggak pakai transit. Kalau yang pakai transit Bu, nggak langsung ke Mekah, dia mau kemana dulu, ke Abu Dhabi dulu sama ke Dubai gitu ya. Kalau yang direct flight, memang arahnya langsung ke Saudi Arabia menghadap kiblat. Nah, begitu pulang dari umroh, pakai Saudi Airlines, direct flight juga, entah dari Madinah atau Jeddah, ke Indonesia, itu ngadep kiblatnya ngadep ke ekornya pesawat. Karena ekornya pesawat itu yang arah kiblat, ke arah sebaliknya. Gitu. Jadi Ibu kalau lagi umroh pakai Saudi Airlines, masih bisa sholat dengan sempurna, di bagian belakang itu masih bisa berjamaah Bu, 3 baris. Itu ya. Baik. Tapi kalau terpaksa nyalah di kendaraan ya apa boleh buat. Akhirnya sholatnya nunduk-nunduk aja Bu. Ngadep kiblat juga enggak. Darurat. Ini namanya as-sholatu li hurmatil waqti. Sholat yang dalam rangka hanya
menghormati waktu sholat saja, tapi tidak sempurna. Baik. Sekarang skala prioritas. Kalau bisa kita sholatnya sebelum naik kendaraan atau sesudahnya. Kalau bisa turun di mana aja. Bu, kita di Indonesia sholat dimanapun oke. Coba kalau orang di Cina, Bu, atau di negara minoritas muslim, sholat di tempat yang nggak proper itu kan ditegur. Beda sama Jepang, Bu. Jepang itu sangat-sangat menghormati. Di Jepang kita kemarin, Bu, saya sholat di Kanazawa itu di Taman Konrukuen Garden. Nggak ada musola kan? Kita cari aja bawah pohon gelar sejadah, sholat di situ. Orang mondar-mandir, nggak ada yang menegur, ya. Sangat menghormati. Yang penting tidak mengganggu jalanan orang lewat. Kemudian memanfaatkan jamak kalau memenuhi syaratnya. Kalau perjalanan ibu misalnya lebih dari 88,7 km, ibu udah bisa memanfaatkan jamak dan qashar. Contoh, ibu mau terbang dari Bintaro ke Surabaya. Itu udah lebih banget dari 89 km. Jauh banget itu udah, tuh ya. Ibu mau terbang. Lalu ibu dari Bintaro ke Bandara Soekarno-Hatta, di Bandara Soekarno-Hatta ibu udah bisa jamak takdim. Tapi jangan di rumah jamak takdimnya ya, Bu. Kalau di rumah ibu belum jadi musafir. Keluar dulu dari Bintaro, ibu sampai di Cengkareng ibu jamak takdimnya. Atau misalnya ibu mau jamak takhir di Surabaya, itu juga bisa. Hindari di atas pesawatnya banget. Baik. Berikutnya, kalau terpaksanya di kendaraan, kalau bisa tadi ngadep kiblat, bisa udah tadi. Kalau nggak bisa, barulah kita sholat sesolat-sholatnya di dalam pesawat. Itu yang disebut dengan as-sholatu li hurmatil waqti. Jamaah sekalian, sholat yang kita lakukan di dalam kendaraan yang tidak menghadap kiblat, tidak berdiri dan tidak ruku dan sujud dengan sempurna, dalam pandangan mayoritas ulama, apakah tetap harus diganti atau tidak? Mereka terbagi menjadi dua pendapat. Pertama, mereka mengatakan tidak perlu diganti, udah dianggap menggugurkan kewajiban. Itu pandangan para ulama dalam mazhab Hambali. Namun kita di Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan orang yang sholatnya nggak sempurna di dalam kendaraan wajib diulangi kembali. Kapan? Saat sudah memungkinkan untuk sholat dengan sempurna walaupun waktunya udah lewat. Contoh, Bu, saya misalnya kita nih, Bu, lagi terbang ke luar negeri. Sholatlah kita zuhur sama asar di dalam pesawat. Kita jamak juga, kita qashar juga, duduk pula. Sambil duduk kita nunduk gitu ya. Enggak ngadep kiblat, enggak ruku dan sujud dengan sempurna, tidak berdiri pula. Nah, itu kan syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Ini yang disebut dengan sholat li hurmatil waqti. Kemudian kalau kita udah mendarat di kota tempat yang kita inginkan, misalnya tadi Ibu mendaratnya di mana nih? Di Tokyo. Sampai di bandara Tokyo itu ada prayer room, Bu. Dan prayer room itu biasanya cuma orang Indonesia doang, cuma orang Islam doang. Padahal prayer room itu buat antar agama, siapapun bisa masuk situ. Kalau ada orang Buddha tiba-tiba dia bawa dupa gitu, Bu, jangan diomelin. Itu namanya bukan musola, tapi prayer room for every religion. Semua agama boleh masuk, cuman biasanya orang Islam doang yang rajin beribadah kan di situ. Nah, sampai di prayer room Bandara Narita atau Haneda itu, kita sholat lagi, ngulangi sholat yang tadi udah kita kerjakan di pesawat. Zuhurnya, tapi enggak tidak dijamak, tidak diqashar karena statusnya qadha. Kayak qadha tapi bukan qadha. Kalau qadha kan tadi kita nggak ngerjain sama sekali, terus kita qadha setelah lewat waktunya. Kalau ini namanya bukan qadha. Ini namanya i'adah. Mengulangi sholat yang udah dikerjakan. Tadi pas masih di dalam waktunya kita kerjain. Tapi karena tidak sempurna gerakan dan segala macamnya, kita ulang lagi walaupun waktunya udah lewat. Misalnya tadi zuhur dan asar kita sholat di atas pesawat.
Kita mendaratnya jam 8 malam, Bu. Jam 8 malam itu kita berwudu, lalu kita jamak takhir dulu, maghrib sama isyanya. Maghrib sama isya kita jamak takhir ya. Kan kita musafir, Bu. Nah, terus zuhur sama asarnya yang tadi di pesawat kita ulangi lagi. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, niatnya mengulang. Usolinya gimana? Kalau ibu nggak tahu usolinya, dalam hati aja, ya Allah saya sholat 4 rakaat, mengulang tadi yang di atas pesawat yang nggak sempurna. Lalu bangun lagi sholat 4 rakaat, ya Allah saya niat sholat asar untuk mengulangi 4 rakaat asar yang tadi saya nggak lakukan sempurna di atas pesawat. Kalau ibu mau pakai usoli fardhu ini biasa aja, ada lillahi ta'ala juga boleh. Seperti usoli fardhu asri arba rakaat mustaqbil qiblat lillahi ta'ala, nggak apa-apa. Yang penting dalam hati ibu menyatakan ganti yang tadi tidak sempurna. Mungkin ibu bertanya-tanya, kalau gitu ngapain kita sholat di pesawat kalau kudu diulangi lagi? Gimana jawabannya? Jawabannya adalah karena masuknya waktu zuhur dan asar itu di atas pesawat. Dan kita tidak boleh keluar dari waktu sholat kecuali sholat di dalamnya. Ya Bu ya, makanya namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormati waktu sholat. Kita masuk waktu sholat, kita sholat semampunya. Tapi begitu sampai di tempat yang proper, maka kita mengganti sholat dengan berdiri, ngadap kiblat, rukuk, sujud dengan sempurna. Itu pendapat para ulama dalam madzhab Syafi'i. Tapi saya biasanya kalau umroh Pak Ustadznya nggak nyuruh ngulang tuh. Pak Ustadznya minjem madzhab sebelah. Madzhab sebelah diambil. Madzhab Hambali nggak wajib ngulang. Kenapa? Pak Ustadznya bingung Bu, ratusan jamaahnya kalau disuruh ngulang bagaimana urusan, katanya gitu. Makanya Bu, Pak Ustadz itu udah pusing mikirin jamaah. Kita mikir diri kita sendiri aja. Ah, saya mau ganti di hotel gitu. Inisiatif sendiri, jangan apa-apa Pak Ustadz. Pak Ustadznya udah kebanyakan pikiran. Belum lagi kata begitu udah apa namanya ihram mikot di Bandara Jeddah, ibu-ibunya ini, Ustadz saya haid. Nah loh tambah pusing lagi tuh Pak Ustadznya. Jadi jangan apa-apa Pak Ustadz. Udah kita inisiatif sendiri, kita ulang sendiri aja di hotel ketika kita udah check in hotel. Oke, baik. Baik, jamaah sekalian, ini tentang mukaddimahnya. Kita masuk ke jamak sekarang. Jamak ini adalah fasilitas atau rukhsah atau dispensasi yang Allah berikan kepada orang yang berada dalam perjalanan atau safar. Tapi tidak semua musafir boleh jamak, Bu. Ibu kalau mau belanja ke Jakarta Barat, Tanah Abang, bisa nggak jamak di situ? Musafir nggak Ibu ke Tanah Abang? Oke, nanti kita bahas alasan yang lain ya Bu. Sekarang kita ngomongin safar dulu. Anggaplah ibu-ibu masih pada seger. Insya Allah ibu-ibu di sini pada seger. Mudah-mudahan yang usianya juga sudah lanjut tetap disegarkan ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan masih nikmat ibadah salatnya ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita yang masih pada muda-muda Bu, manfaatin sholat sebanyak-banyaknya, mumpung masih pada nikmat sholatnya, mumpung masih bisa nikmat sujudnya, mumpung belum datang penyakitnya. Banyak orang-orang yang di rumah sakit itu pengen sujud dengan nikmat, tapi apa kendala Bu? Nggak bisa gitu ya. Baik jamaah sekalian, jamak itu artinya mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Contohnya Bu, ibu sholat maghrib sama isya di waktu maghrib saja atau di waktu isya saja. Kalau dikerjakan di waktu maghrib dan isyanya namanya jamak takdim. Takdim artinya maju, isyanya ditarik maju ke maghrib. Tapi kalau maghrib dan isyanya dikerjakan di waktu isya, ini namanya jamak takhir karena maghribnya ditarik ke belakang. Begitu juga zuhur dan asar. Kalau sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Di waktu zuhur. Zuhur asar dikerjain di waktu zuhur, namanya jamak
Taqdim. Ada qafnya tuh. Taqdim. Tapi kalau sholat zuhur dan asarnya di waktu asar, namanya jamak takhir. Oke. Itu pasangannya Bu, udah benar tuh. Maghrib sama isya, zuhur sama asar. Jangan sampai pasangannya nggak pas. Jangan ibu menjamak asar sama maghrib. Itu bukan pasangan. Itu selingkuh Bu. Kan bukan pasangannya. Aduh, saya belum sholat asar nih. Saya jamak takhir aja ke maghrib. Gak bisa. Gak bisa. Ya. Terus isya di jamak takhir ke subuh bisa nggak? Gak bisa, bukan pasangannya. Isya tuh pasangannya maghrib. Jangan dipasangkan ke yang lain. Nah sekarang Bu, subuhnya yang jomblo. Subuh ini nggak bisa dijamak. Maka sholat subuh ya harus di waktu subuh. Udah gitu. Nah menjamak itu nggak ada kaitannya dengan memangkas jumlah rokaat. Nggak ada. Kalau meringkas jumlah rokaat nanti namanya qashar. Ibu kalau menjamak sholat di perjalanan biasanya dijamaknya zuhur asar 4 rakaat atau 2-2? 2-2 ya. Berarti selain menjamak, ibu mengqashar juga. Iyalah Bu, ngapain ambil salah satu? Orang dispensasinya 2, ya Bu ya. Nah, dispensasi yang kedua itu namanya qashar. Qashar itu adalah meringkas jumlah rakaat. Dari yang tadinya 4 rakaat didiskon 50% jadi 2 rakaat. Maka yang kena diskon 2 rakaat ini hanya yang 4 rakaat saja. Zuhur, asar, isya. Selain zuhur, asar, dan isya gak bisa diqashar. Maghrib itu gak bisa diqashar. Dari 3 rakaat kalau didiskon 50% cuma 1,5 Bu. Gak bisa. Subuh udah 2 rakaat minta diskon 50%. Cuma tinggal 1 dong. Witir akhirnya. Gak bisa. Nah maka jamaah sekalian, bedakan antara jamak dan qashar. Ibu bisa menjamak plus qashar sekalian. Tapi juga bisa jamak doang. Tidak diqashar. Bisa juga qashar doang, tidak dijamak. Saya kasih gambarannya. Ibu kalau mau menjamak plus qashar, biasanya kita melakukan ini Bu ya. Ibu misalnya mau jalan-jalan ke Bandung nih, bawa mobil misalnya. Di rest area, ibu berhenti jam 4 sore mau jamak takhir. Zuhur sama asar. Di rest area jam 4 sore. Berarti ibu sholat zuhur di waktu asar tuh ya. Sholat zuhur 2 rakaat. Salam kanan kiri. Bangun lagi sholat asar 2 rakaat. Ibu menggabungkan zuhur ke asar, itu jamak namanya. Ibu meringkas jumlah rakaat dari 4 jadi 2, itu qashar namanya. Jadi ibu melakukan jamak plus qashar. Misalnya ibu udah sampai di Bandung, udah check in hotel. Ibu masih dapat jatah untuk menjamak lagi tuh maghrib sama isyanya. Tapi ibu bilang, saya jamak aja, tapi saya nggak mau qashar Akhirnya ibu menjamak takhir jam 10 malam atau jam 8 malam. Ibu sholat maghrib sama isya. Ibu sholat maghribnya 3 rakaat di waktu isya. Lalu sholat isya 4 rakaat. Ini namanya ibu menjamak tapi tidak mengqashar isyanya. Isyanya tetap ibu lakukan 4 rakaat. Gara-garanya misalnya, aduh sayang-sayang di hotel gabut gak ngapa-ngapain gitu ya. Saya 4 rakaat aja isyanya gitu misalnya. Ya gak apa-apa. Opsional. Ibu mau qashar boleh. Tidak diqashar boleh. Terserah. Itu contoh jamak tanpa qashar. Sekarang contoh qashar tanpa jamak Bu. Misalnya kan ibu lagi di hotel nih gak ngapa-ngapain. Sholat maghrib, ibu sholat 3 rakaat gitu ya. Habis sholat maghrib, ibu makan malam atau apa segala macem, jalan-jalan keluar, cari jajanan kemana.
Pulang ke hotel jam 10 malam. Jam 10 malam ibu belum sholat isya tuh. Tadi lupa nggak sekalian dijamak tuh pas maghrib gitu ya. Artinya ibu belum sholat isya. Bisa nggak ibu sholat isya? Kan ibu nggak usah berpikir gini, saya mau jamaah sholat isya. Ya nggak usah, udah sholat maghrib. Nah ibu kosor aja. Ibu sholat isya aja 2 rakaat doang. Jarang ada yang ngerjain ini. Padahal bisa. Itu artinya ibu mengkosor tapi tidak menjamak. Ya bu, ingat bu, jamak plus kosor atau kosor doang atau jamak doang. Nah ini yang barusan nih kosor doang. Sholat isya doang 2 rakaat. Tapi kalau ibu nggak biasa, pasti ibu bengong habis itu. Kayaknya dia nggak biasa nih gitu. Sholat isya ke 2 rakaat doang sih, gitu. Padahal bisa kayak gitu. Kan lagi musafir, ibu ambil kosor, tapi nggak dijamak isyanya. Biasanya kan maghrib 3 rakaat, terus bangun isya 2 rakaat gitu kan. Nah ini enggak, maghribnya kan udah tadi. Ini tinggal isyanya doang 2 rakaat. Aneh, saya nggak pernah. Udah sholat isya aja 4 rakaat, ya udah. Berarti ibu sholat 4 rakaat tidak jamak, tidak kosor. Boleh nggak? Boleh. Masa nggak boleh? Ya udah, berarti ibu nggak ngambil dispensasi apa-apa itu. Nggak ada dispensasi apa-apa. Padahal ada dispensasi itu kosor tadi 2 rakaat doang. Kalau ibu nggak mau, ya udah sholat reguler seperti biasa aja. Ini hanya sekedar untuk memetakan mana jamak, mana kosor gitu bu ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang jenis rukhsah tadi udah. Sekarang musafir yang bagaimanakah yang tadi boleh jamak dan atau kosor? Ya bu, pertama orang yang musafir beperjalanan dan niat perjalanannya untuk sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Kalau ada tukang tipu, saya mau ke Bandung, saya mau nipu orang gitu ya. Dia udah nyiapin nyiapin data-data palsu buat nipu orang bu, mau ke Bandung. Sampai di rest area dia jamak kosor, gak boleh. Karena dia ke Bandungnya buat nipu orang. Atau misalnya, saya mau pacaran, mau check in di hotel udah janjian sama suami orang. Loh. Itu buat maksiat kan tuh, janjian mau berzina di hotel sama suami orang, udah janjian di sono. Begitu di rest area, jamak sama kosor. Gak boleh. Kata malaikat, Anda tidak termasuk yang boleh jamak kosor. Ini soleha banget bu, mau berzina aja dia sholat dulu di perjalanan. Orang yang seperti ini bu, nggak dapet jatah dispensasi. Kenapa? Niat safarnya buat apa? Buat maksiat. Gitu bu. Hanya boleh untuk mereka yang safarnya bukan untuk maksiat. Contoh, mau jalan-jalan healing gitu bu ya. Mau wisata kuliner, kondangan, dinas, atau apapun itu. Silakan aja. Mau mudik, mau silaturahmi dan lain sebagainya, silahkan aja. Oke, baik. Jaraknya minimal 88,704. Ini saya ambilkan dari 2 kitab. Kitab yang pertama, kitab yang ditulis oleh Wahba Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beliau representasi dari madhab Syafi'i. Kemudian satu lagi Ibnu Rushd Al-Hafidh dalam kitab Bidayatul Mujtahid juga mengatakan 88,704. Tahu nggak bu, ini jarak tuh minimal kayak gini tuh landasan dalilnya apa kok ketemu angka ini? Emangnya Nabi dulu pakai satuan jarak kilometer bu? Kalau ibu nyari di hadis Nabi kilometer gak ada bu. Orang Nabi nggak pakai kilometer atau miles gitu nggak. Nabi dulu pakai satuan jarak burud, pos atau farsah. 4 pos sama dengan 16 farsah. Kalau kita nggak kebayang dulu 1 pos itu berapa jaraknya, kita lihat bunyi hadis Nabinya gini bu. Teguran Nabi kepada orang Mekah yang mau ikutan qasar. Kata Nabi gini,
Ya ahla Makkah, la taqsuru minas salati fi aqalli min arba'ati burudin min Makkah ila Usafan au ila Taif. Wahai penduduk Makkah, jangan mengkosor kalau perjalanan kalian belum mencapai setidak-tidaknya 4 burud, 4 pos. Yang 4 pos ini jaraknya sama seperti jaraknya kota Mekah ke kota Usafan atau dari kota Mekah ke kota Taif. Itu yang jadi pegangan Bu, pedoman. Oh, berarti jarak yang sekiranya orang bisa jamak dan qashar itu kayak dari Mekah ke kota Usafan. Atau dari kota Mekah, Ibu nggak tahu kota Usafan ya? Kita contohnya Taif aja ya. Nah, Ibu kan pernah ke Taif ya? Naik kereta gantung ya, Bu? Dari Mekah ke Taif itu kira-kira jarak minimalnya. Cuman kenapa para ulama beda-beda? Ada yang bilang jaraknya itu Bu cukup 80 kilo aja. Ada yang mengatakan 81, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan bahkan sampai 120 kilo minimal. Kenapa? Karena mereka berbeda pada saat nariknya. Dari Mekah ke Taif itu berapa sih jaraknya? Kalau 0 kilometernya Mekah dari dulu nggak berubah, udah Masjidil Haram Ka'bah di situ 0 km 0 kilometernya. Tapi kota Taif 0 kilometer di masa sekarang sama di masa Nabi kan pasti nggak sama Bu. Ngira-ngira 0 kilometer Taifnya ini yang bikin berbeda penarikannya dan rutenya. Yang mengatakan bahwa sampai 120 kilo itu narik kira-kira perkiraan rute yang diambil oleh Nabi di masa itu. Bukan di masa sekarang. Kalau sekarang ada jalan tolnya Bu. Kalau dulu diperkirakan jarak yang ditempuh Nabi, lewati lembah pasir, lewati gunung batu gitu ya, kena 120 kilo. Maka kalau belum 120 kilo dianggap belum boleh qashar. Tapi tengah-tengahnya itu ketemunya di 88,704. Itulah yang menjadi acuan dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan juga Ibnu Rushd Al-Hafidh. Jadi kalau misalnya udah mencapai 88,704, antara rumah kita sama kota yang kita mau tuju, begitu kita lihat di GPS Bu, jaraknya 90 kilo gitu ya. Berarti Ibu di perjalanan ini udah bisa jamak dan qashar. Walaupun belum sampai di kota tersebut. Makanya tadi saya sampaikan, Ibu dari sini ke Surabaya lebih dari 89 kilo kan? Lebih banget. Tapi untuk bisa jamak dan qashar, Ibu cukup keluar dari wilayah tempat tinggal Ibu di perjalanan sampai bandara, itu udah bisa jamak dan qashar. Kenapa? Karena yang dihitung bukan dari rumah Ibu ke tempat bandara, tapi ke tujuan Ibu. Ibu tujuannya itu lebih dari 89 kilo apa enggak? Kalau iya, cukup Ibu keluar dari wilayah tempat tinggal Ibu. Maka di bandaranya, di stasiunnya, Ibu udah bisa jamak dan qashar. Lalu setelah itu melanjutkan perjalanan ke kota yang dituju. Kemudian yang ketiga, sudah keluar wilayah. Artinya, jangan jamak dan qashar itu kita lakukan di dalam rumah. Kita keluar dulu dari wilayah Bintaro. Ibu, jangan di dalam rumah Ibu sholat jamak. Kenapa? Ibu di dalam rumah belum jadi musafir. Sedangkan jamak itu fasilitas untuk orang yang musafir. Di rumah kita masih berstatus mukim. Mukim itu lawan katanya musafir. Keluar dulu Bu, ke bandara dulu, baru jamak dan qashar di bandara. Oke. Dan tidak membatalkan safar. Misalnya, Ibu mau rekreasi ke Bandung. Bandung itu kan jaraknya dari Bintaro udah lebih dari 89 kilo ya Bu ya. Udah lebih banget. Kalau dari rumah saya di Jakarta, tol Cawang ke tol Paster itu 120 kilo. Udah lebih banget dari 89. Nah, tidak membatalkan safar tuh gini. Misal saya mau rekreasi nih dari Bintaro ke Bandung. Tiba-tiba di KM sekian, di KM 53 atau di KM berapa begitu turun dari jembatan layang MBZ itu, jek nggak bergerak. Lagian jalan-jalannya pas lagi long weekend. Berdoa, ya Allah semoga lancar. Gak bakal kata malaikat.
Orang long weekend ke Bandung, ke puncak lagi Bu. Ke puncak, minta nggak macet long weekend. Macet lah. Begitu macetnya luar biasa, ibu nggak tahan. Aduh, pusing lah saya. Niatnya buat ngilangin stres, malah stres di perjalanan. Akhirnya ibu keluar dari tol, membatalkan niat safar ke Bandungnya. Begitu ibu keluar tol, tidak boleh ibu jamak dan qashar. Karena ibu sudah membatalkan safar. Belum tiba di tempat, ibu udah batalkan safar. Kira-kira begitu Bu ya? Oke, baik. Bu, udah jam 10 aja. Saya belum ngomong qashar. Tambah kali Bu ya? Tapi kalau ibu nanti ada satu yang nguap, saya tanya jawab ya Bu. Baik. Sekarang ilustrasi safar Bu. Yang dimaksud dengan bolehnya kita jamak dan qashar tuh pas gimana sih gitu. Pertama, pas kita masih di rumah iqamah. Rumah iqamah itu maksudnya rumah tempat kita tinggal secara reguler. Mau ke tujuan yang kita tidak bertempat tinggal di situ. Di rumah kita belum jadi musafir Bu, belum boleh jamak ya. Nah, kita udah keluar dari wilayah tempat tinggal kita, disinilah kita boleh jamak qashar. Di tengah perjalanan, begitu kita sudah keluar dari wilayah rumah kita, menuju tempat iqamah, kita musafir, berarti kita boleh jamak dan qashar. Sampai di tujuan, masih bisa jamak qashar. Masih bisa. Berapa lama kita di tempat musafir masih boleh jamak dan qashar? 3 hari 3 malam di luar hari kedatangan. Ibu check in ke hotel Bandungnya hari Senin, berarti hari Senin masih bisa jamak qashar sampai nambah hari Selasa, nambah hari Rabu, nambah hari Kamis. Kamis siang, ibu check innya kan Senin siang tuh. Kamis siang, ibu mau nambah lagi. Ah itu reguler udah. Kamis siang, ibu udah sholat zuhurnya reguler 4 rakaat di waktu zuhur, sholat asar 4 rakaat di waktu asar, dan seterusnya. Ini juga Bu kalau kita lagi mudik kayak gitu. Ibu mudik ke kampung halaman. Kampung halaman rumah tempat ibu mukim apa rumah tempat ibu safar? Safar ya Bu? Safar ya? Kan ibu tinggalnya di Bintaro kan ya? Jadi kalau ibu mudik berarti ibu musafir. Kalau menantu dan anak ibu dari luar kota mudiknya ke Bintaro, mereka musafir di Bintaro kan? Nah, berarti mereka tamu dong Bu ya? Boleh nggak cuci piring dong ya? Pecat jadi mantu ya. Baik, jadi mereka musafir, mereka bisa sholat sampai 3 hari ke depan. Masih nambah, masih betah gitu ya. Nah itu ya berarti di hari yang berikutnya udah hari ke-5 berarti ya. Hari ke-4 di luar hari kedatangan. Dan seterusnya. Nah itu berarti kan sudah sholat reguler. Oke, sekarang kepulangan sekarang Bu. Begitu udah check out dari hotel di Bandung, OTW ke Jakarta, di rest area masih bisa musafir lagi. Masih berstatus musafir, masih bisa jamak dan qashar. Jadi kalau misalnya check out jam 12, terus makan siang dulu jam 1 gitu kan, terus masih kemana lagi Bu? Masih ke Lembang dulu, ke floating market dulu, atau nyari oleh-oleh dulu di Kartika Sari sama Amanda gitu ya. Habis itu OTW ke Jakarta, begitu tiba waktu maghrib, ibu mau ke rest area buat makan malam sekaligus sholat. Jam 6:30 lah kira-kira, 6:30 kita bisa jamak takdim maghrib sama isya. Kadang-kadang ada yang males sholat Bu. Males sholatnya gini, aduh lagi keringetan gitu ya. Ntar aja deh di rumah aja jamaknya, gak bisa. Kalau udah masuk rumah udah expired status musafirnya. Di rumah ibu cuma bisa sholat isya doang nanti.
Tuh ya, mendingan jamaah aja di situ mungkin mumpung belum sampai rumah. Mumpung masih jadi musafir, tapi kan keringetan, kan keringet bukan najis, Ibu. Tapi nggak betah, nggak penting betah apa nggak betah, sholat mah sholat aja. Tuh ya, keringat nggak najis, tapi ini nih kecipratan saus, kecipratan kopi nggak najis juga. Tapi gimana ya sholat dalam keadaan bau keringat sama kena cipratan saus sama kopi, masih mending daripada kagak sholat. Kan gitu, ya kan? Ntar ditanya sama malaikat, kenapa ibu nggak sholat ada cipratan kopi sama saus? Nggak bisa diterima alasannya. Sholat aja biar. Syukur kalau ada baju ganti biar enak gitu, sholatnya bagus. Gak ada baju ganti, kali bu ada outlet di situ beli, gitu ya. Alasan beli baju baru. Tapi ya udahlah, dengan apa yang ada di badan selama nggak ada najis aman, sholat aja. Ntar begitu udah sholat maghrib sama isya di perjalanan tadi, ibu makan malam apa segala macem, udah deh tinggal lanjut perjalanan ke Bintaro. Sampai Bintaro anggaplah jam 10 malam, ibu tinggal mandi tidur, nggak usah mikirin sholat isya lagi. Kan isyanya tadi udah di jam takdim. Gitu bu. Tuh ya. Baik. Tapi kalau ibu mau sholat maghrib aja lah saya di sini di rest area gitu ya. Terus sholat isyanya di rumah ya gak apa-apa juga. Gak apa-apa. Berarti nggak menjamak kan gitu ya. Tapi jangan jamak takhir maghribnya di rumah. Kalau di rumah udah expired, udah nggak musafir lagi. Kalau nggak musafir nggak dapat fasilitas jamak kosornya. Oke. Sekarang berikutnya lagi bu. Safar versi yang kedua. Ini untuk orang yang bolak-balik tempat iqomahnya ada dua. Tempat iqomah maksudnya tempat tinggalnya dua. Misalnya bu, dia rumahnya di Bandung, tapi kerjanya di Jakarta. Senin sampai Jumat dia di Jakarta, Jumat sore dia pulang ke Bandung, Ahad malam dia balik ke Jakarta. Rutinitasnya kayak gitu. Berarti dia punya dua tempat tinggal, dua tempat iqomah namanya. Atau misalnya dia tidak bolak-balik tinggal di Jakarta aja udah setiap hari, tapi dia LDR sama pasangannya. Tempat pasangan, rumah pasangan itu tempat iqomah namanya. Misalnya bu, ada orang LDR nih bu. LDR itu apa sih bu? Lelah dilanda rindu. Misalnya suaminya di Jakarta, istrinya di Surabaya deh, jauhan bu. Ya, LDR-nya jauh. Ya, nah misalnya si suami itu sebulan sekali aja ke Surabaya nengokin istri biar istrinya nggak hilang gitu kan. Nah, itu kan berarti kan LDR, walaupun dia cuma sesekali ke rumah istrinya, tapi kalau itu rumah pasangan tetap statusnya rumah iqomah. Jadi kalau misalnya ada seorang suami buka cabang, Bu. Punya istri 4. Misal, Bu. Ini kan misal, ini fiktif nih, Bu, fiktif nih. Suaminya di Jakarta, istri nomor 1 misalnya di Jakarta juga. Istri nomor 2 di mana nih? Surabaya. Nomor 3 Jogja. Nomor 4 Semarang gitu ya, misal. Berarti dia punya rumah iqomah 4. Karena rumah pasangan sah itu adalah tempat iqomah. Kalau dia masuk ke rumah iqomah, berarti dia mukim statusnya. Nggak dapat jatah yang 3 hari untuk jamak kosor. Saya kasih contoh yang gampangnya, jangan yang buka cabang ya Bu, yang tadi aja. Yang dia bolak-balik aja udah, Jakarta Bandung tadi Bu ya. Pokoknya Jakarta Senin sampai Jumat, Jumat malam dia ke Bandung, Ahad malam dia balik ke Jakarta gitu ya, bolak-balik lah Bu ya. Nah, maka dia kapan jamak dan kosornya selama perjalanan misalnya Jakarta Bandungnya tuh Bu naik mobil deh, bukan naik bus ya. Naik mobil. Nah, dia keluar dari wilayah tempat tinggal dia di Jakarta, dia di rest area menuju Bandung, dia musafir. Dia bisa jamak kosor. Sampai ke rumahnya yang ada di Bandung, dia langsung sholatnya reguler.
Nggak ada jatah yang 3 hari di luar hari kedatangan, itu nggak ada. Masuk rumahnya di Bandung, dia langsung sholatnya reguler, nggak ada jamak, nggak ada qasar. Begitu dari Bandung dia mau balik lagi ke Jakarta tuh ahad malamnya, keluar dari wilayah tempat dia tinggal, misalnya keluar masuk tol, dia nanti jamak dan qasar lagi. Begitu dia sampai di rumahnya yang di Jakarta, ya bukan musafir lagi, udah langsung sholat secara reguler. Maka pas lagi jedal-jedulnya aja Bu, jedal-jedul apa sih? Mondar-mandir. Mondar-mandir Bu. Mondar-mandirnya aja dia bisa jamak dan qasar. Oke, baik, ini safar versi ketiga tadi udah lebih dari 3 hari, udah reguler, udah tadi kita sebutin ya. Sekarang tempat bermukim udah. Berhentinya safar. Nah, ibu udah dianggap tidak musafir kalau udah pulang ke rumah, kalau udah di tempat mukim yang lain atau lebih dari 3 hari. Tadi udah. Dalilnya kita skip Bu, masih panjang. Jamak takdim, oke. Bu, kalau tadi sholat jamak yang zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, itu kan namanya jamak takdim. Kalau maghrib sama isya dikerjakan di waktu maghrib, berarti jamak takdim. Kalau jamak takdim itu berarti sholatnya sholat zuhur dulu, salam kanan kiri, baru sholat asar. Begitu juga sholat maghrib dulu, salam kanan kiri, baru sholat isya. Namanya juga di waktu maghrib, urutannya juga maghrib isya. Beda dengan sholat jamak takhir. Jamak takhir itu ada 2 pilihan. Kalau sholat zuhur dan asar di jamak takhir, berarti sholatnya di waktu yang mana nih? Asar ya. Karena menjamak takhir maghrib dan isya berarti dikerjakan di waktu isya. Nah sekarang kalau kita mau jamak takhir zuhur dan asar di waktu asar, kita punya 2 pilihan. Bisa sholat zuhur dulu, salam kanan kiri baru asar. Atau dibalik, asar dulu, baru zuhur. Tapi yang afdol, sesuaikan aja sama urutan sholatnya. Zuhur dulu, baru asar. Tapi kalau misalnya ibu terlanjur asar dulu, begitu Allahu Akbar sholat asar gitu ya, pasti ibu lagi baca surat Al-Fatihah baru ngeh. Oh iya, di sini saya mau jamak sama zuhurnya gitu ya. Udah salam kanan, salam kiri, habis itu sholat zuhur. Nah begitu juga yang jamak takhir maghrib isya, ibu boleh maghrib dulu baru isya, afdolnya begitu. Atau ibu isyaan dulu, salam kanan kiri, terus sholat maghrib. Dan ibu, kalau ibu menjamak sholat kayak gini, jeda di antara keduanya jangan banyak dan lama. Jangan lama-lama jedanya. Misalnya ibu mau jamak nih zuhur sama asar. Kan habis sholat zuhur ibu langsung sholat asar. Jangan habis sholat zuhur ibu ngerumpi dulu. Kocok arisan dulu. Ya, kelamaan. Bahkan sholat sunnah rawatib aja enggak dianjurkan kalau misalnya sholat jamak. Jadi kalau ibu lagi mau jamak nih zuhur sama asar, ibu mau qobliyahan dulu terus zuhur langsung asar bisa. Tapi jangan ada sholat sunnah rawatib di antara zuhur sama asar. Enggak usah ba'diyahan zuhur. Nanti dia akan menjadi orang ketiga di antara zuhur dan asar, Bu. Ya, Bu. Jadi pemisah di antara keduanya. Nah, kalau maghrib isya, ibu sholat qobliyah maghrib, oke lah. Terus sholat maghrib, terus sholat isya, terus ba'diyah isya, boleh. Karena di antara maghrib sama isyanya nggak ada sholat sunnahnya di situ, ya Bu. Nah, oke, baik, kira-kira seperti itu. Kemudian sekarang syarat jamak takdim. Ibu boleh menjamak takdim asalkan ibu sudah meniatkan untuk menjamak 2 sholat itu sejak di sholat yang pertama. Di sholat zuhurnya atau di sholat maghribnya. Misalnya gini Bu, ibu lagi mau sholat. Ya, ibu mau sholat zuhur nih ya. Dalam hati ibu, ya Allah, ini saya mau sholat zuhur yang sekalian dijamak sama asar ya. Itu Bu.
Tapi kalau ibu bilang gini, tiba-tiba ibu blank, sholat zuhur aja gitu. Sholat zuhur, habis sholat zuhur, salim kanan, salim kiri, terus ibu nyari jajanan buat makan siang. Udah makan bakso, udah ngabisin cendol, udah nambah mie ayam tuh. Tiba-tiba ibu inget, iya, kan mau jamak takdim sama asar. Ya, sholat zuhur doang tadi. Boleh nggak balik ke masjid, tiba-tiba langsung sholat asar? Nggak bisa, udah kejauhan. Gimana caranya biar, tapi nanti nggak akan bisa nyari tempat sholat lagi tuh asar. Makanya sholat zuhurnya diulang aja. Ibu ulangi sholat zuhurnya diniatkan untuk menjamak. Gitu Bu. Jadi ulang lagi zuhurnya diniatkan mau menjamak asar setelah ini gitu. Jadi aman tuh asarnya ntar, nggak usah mikirin lagi berhenti lagi di rest area yang kedua gitu. Nah, jangan kelamaan, enak aja Bu udah makan ini makan itu baru inget asar gitu ya. Nah, kelamaan. Diniatkan sejak sholat yang pertama. Tapi misalnya gini Bu, pas lagi sholat zuhur, ibu tidak berniat untuk mau sholat asar di jamaah. Tapi begitu ibu sholat zuhur, tiba-tiba pas udah tahiyat akhir, ting kepikiran. Oh iya, asar sekalian dah habis ini gitu ya. Itu boleh. Meniatkan mau sholat asar di jamak takdim. Selagi sholat yang pertamanya belum salam, itu bisa. Begitu ibu lagi tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus, terus ada pikiran, ting, asar ya sekalian ya. Nah gitu Bu. Begitu innaka hamidum majid, kanan, kiri, bangun sholat asar. Yang penting sudah meniatkan dalam hati mau menjamak takdim asar sebelum salam sholat zuhur. Gitu. Baik. Sekarang saya mau nanya Bu. Misalnya ibu di rest area sholat zuhurnya berjamaah tuh. Kan kadang-kadang ada imam masjidnya tuh di rest area tuh. Ibu jamaah dengan imam yang enggak mau sholat jamaah. Bisakah kita sholat, atau misalnya jangan di rest area deh Bu. Ibu berhenti di pinggir jalan di masjid perumahan, sholat zuhur 4 rakaat. Padahal dalam hati ibu habis ini mau menjamak takdim asarnya. Boleh nggak ibu sholat zuhur berjamaah dengan orang-orang yang tidak niat menjamak, habis salam kanan dan kiri, ibu minggir, ibu sholat asar di jamak? Boleh. Sangat boleh. Ya Bu. Jadi boleh ada perbedaan niat antara makmum dan imam. Yang imamnya nggak mau jamak, yang makmumnya mau jamak, itu boleh. Dibalik pun boleh. Misalnya saya musafir, saya lagi sholat, mau menjamak zuhur sama asar, tiba-tiba ada yang nepok Bu, tepok, tuh ya. Kita jadi imam dadakan. Padahal yang bermakmum orang bukan musafir. Kita sholat zuhur, dia sholat zuhur. Begitu sholat zuhur, dia santai, kita minggir ke belakang, kita sholat asar. Bisa. Bu ya, bisa. Pertanyaan kedua. Kita sholat zuhur berjamaah dengan penduduk setempat. Berjamaah, zuhurnya berarti 4 rakaat dong. Terus habis itu kita mau jamaah asar. Asarnya tapi kita kosor 2. Zuhurnya 4, asarnya 2. Boleh? Boleh. Sama aja kayak kita maghrib sama isya Bu. Maghribnya kan gak dikosor, isyanya dikosor. Nah, yang ini zuhurnya gak dikosor, asarnya dikosor. Boleh. Tuh Bu ya. Termasuk sholat Jumat Bu. Ada Pak Ustadz lagi mau safar dia. Misalnya Pak Ustadznya diundang jadi khotib Jumat di Masjid Trans Studio Bandung. Rencananya Pak Ustadznya habis sholat Jumat mau langsung bablas ke Jakarta. Dia ngimamin sholat Jumat 2 rakaat, habis itu dia minggir, dia sholat asar sekalian di jamak. Bisa. Yo ya. Jadi imamnya niat untuk menjamak zuhur dan asar, tapi makmumnya sekedar sholat Jumat saja. Ustadznya berarti menjamak bukan zuhur dan asar, Jumat dan asar. Jadi Jumat dan asar itu bisa dijamak, dikiaskan pada zuhur dan asar. Itu Bu ya. Oke. Kedua, tertib dan urut zuhur baru asar, maghrib baru isya.
tidak terputus. Nah, itu Bu ya tadi ya, yang lama-lama dan masih dalam kondisi safar. Syarat jamak takhir harus niat sejak sholat pertama. Sama. Kalau ibu mau jamak takhir, udah niat Bu. Waktu ibu lagi sholat asar, ya Allah saya nih sholat menjamak nih maghrib asar sama zuhur. Dan masih dalam kondisi safar. Oke. Bu masih ada waktu nggak? Atau mau tanya jawab aja? Nambah lagi Bu? Iya Bu, belum ada yang nguap saya lihat. Baik. Luar biasa ibu-ibu, Masya Allah. Sekarang Bu, kosor. Kosor itu artinya meringkas atau memendekkan atau mengurangi. Maksudnya meringkas jumlah rakaat dari 4 jadi 2. Enak Bu nih, diskon berapa persen? 50%. Dalilnya kita skip ya Bu, banyak dalilnya. Di An-Nisa ayat 110 ada kata-kata antak suruh untuk mengkosor. Kemudian dalam As-Sunnah banyak sekali. Nabi mendefinisikan kosor dan jama itu seperti sedekah. Sedekah dari Allah untuk hamba-hambanya. Ambil dah hadiah dari Allah, kata Nabi. Kemudian dalam hadis lain juga, aku menemani Nabi, beliau tidak menambah sholat lebih dari 2 rakaat dalam safar. Jadi zuhur, asar, dan isya, Nabi tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Karena selalu dikosor. Sekarang, ini slide yang terakhir. Yang memperbolehkan kita untuk kosor dan jamak. Yang memperbolehkan kosor otomatis memperbolehkan jamak. Tapi yang memperbolehkan jamak belum tentu boleh mengkosor. Kayak gimana nih maksudnya? Gini Bu, ada orang boleh jamak tapi nggak boleh kosor. Apa saja? Nah ini baru mau dijelasin. Pertama sekarang yang memperbolehkan kosor itu dalam kondisi orang safar dan haji. Bu, kadang-kadang kita haji Bu, kita udah berangkat dari Zulqa'dah Bu. Udah lebih dari 3 hari di Mekah kan? Tapi di Mina kita jamak kosor mulu. Padahal udah lebih dari 3 hari. Kenapa? Statusnya kita mengkosor bukan karena lagi safar. Lagi haji. Bahkan orang Mekah setempatnya pun kalau lagi haji, di Mina, di Arafah, boleh dikosor. Yang memperbolehkan kosor ada 2, yaitu safar dan haji. Nah sekarang yang memperbolehkan jamak adalah pertama safar, yang kedua haji. Jadi safar dan haji itu bisa dijamak plus kosor. Sekarang ada beberapa kondisi yang kita boleh menjamak tapi nggak boleh mengkosor. Pertama adalah saat hujan. Aneh ya Bu? Ini udah nggak relevan zaman sekarang. Bayangin tiap hujan ibu jamak. Musim hujan, satu musim ibu jamak mulu. Tapi di masa Nabi, Nabi pernah menjamak takdim maghrib dan isya. Gara-gara pas mau sholat maghrib, mendung, petir, biur, hujan. Dan kalau udah hujan, Masjid Nabawi nggak bisa dipakai. Lantainya becek. Nggak ada sistem drainase, karena jarang-jarang ada hujan di masa itu. Di masa Nabi hujan itu jarang terjadi. Dan kalau udah terjadi, becek semuanya. Lantai masjid, lantai rumah pun nggak bisa dipakai. Baru kering besoknya. Makanya Nabi menjamak takdim maghrib sama isya di Masjid Nabawi ketika ada indikasi hujan. Sekarang ini nggak relevan. Kita mau hujan kayak, mau banjir kayak, mau petir kayak, rumah kita aman-aman aja. Masjid kita aman-aman aja, lantainya bukan tanah, tapi ubin yang sudah ditinggikan dari dasar tanah, bahkan pakai karpet pula Bu. Nah, tapi ke masjidnya nanti saya becek, naik mobil Ibu juga ke masjid, tuh ya. Nah, jadi nggak relevan. Maka hujan ini di masa Nabi memang jadi penyebab jamak, tapi di masa sekarang sepertinya sudah tidak relevan. Baik, sakit. Sakit yang membuat seseorang tidak mampu dibangunkan untuk sholat 5 kali dalam sehari semalam, itu boleh menjamak sholat. Misalnya Bu, ada orang sakit harus banyak istirahat Bu. Dia pusing, kepalanya pusing, apa segala macem Bu. Udahlah banyak masalah, udahlah pusing, udahlah demam, udahlah banyak utang gitu Bu ya. Aduh pusing banget gitu.
Nah, begitu dia lagi istirahat, kata dokter, Bu, ini Bapak, suami Ibu, jangan dikit-dikit dibangunin. Butuh istirahat total. Kecuali dibangunin di jam makan sama minum obat aja. Minum obat sama makan 3 kali sehari semalam. Ya udah banguninnya 3 kali aja, Bu. Bangunin pagi, akhir waktu subuh nggak apa-apa, biar deket sama waktu jam sarapannya. Bangunkan jam 5. Ya Bu, nggak harus di awal azan banget dibangunin, kecuali beliau request, nanti tolong bangunin pas awal azan ya, jangan siang-siang. Tapi kalau enggak, jam 5 aja nggak apa-apa. Masih bagus di jam 5 untuk sholat. Jam 5 dibangunin, dibimbing untuk berwudu dan lain sebagainya. Sholat subuh beliau. Habis zikir-zikir ini, zikir itu, kemudian sarapan pagi. Habis sarapan pagi, minum obat pagi. Habis itu tidur lagi, udah Bu. Nanti dibangunkan lagi jam 12. Jam 12 dibangunkan, habis itu makan siang, minum obat, sholat zuhur dan asarnya di jamak takdim. Lalu nanti disampaikan, Pak, nanti kita bangunkan jam 8 ya. Papa niatin nanti jamak takhir aja ya maghribnya. Oke, tidur lagi si Bapak. Jam 8 dibangunin, makan malam, minum obat malam, lalu dibimbing untuk sholat jamak takhir maghrib sama isya. Selesai. Jangan 5 waktu dibangunin Bu, kagak sembuh-sembuh nanti. Bangunin mulu gitu ya, nggak sembuh-sembuh. Tapi ini bagi yang benar-benar sakit, yang kalau sakitnya itu sholatnya benar-benar tidak sanggup 5 kali dalam sehari semalam. Tapi kalau sakitnya yang masih bisa ditahan Bu, sakit apa kok dijamak? Panu gitu. Panu, nggak ada urusannya sama jamak. Panu, kadas, kurap, apalagi Bu, bisulan. Bisulan juga nggak ada kaitannya Bu sama jamak. Nggak bisa jamak. Nggak darurat dia sakitnya gitu ya. Enggak. Apalagi misalnya banyak Bu hal-hal yang membuat dia memang berat dengan sakitnya untuk sholat 5 kali dalam sehari semalam. Berikutnya Bu, darurat. Nah kalau udah darurat, standar setiap orang kadang-kadang subjektif. Misalnya Bu, tadi Ibu nanya, kalau udah usia 70 ke atas gimana? Kalau kita safar itu bawaannya itu nggak kuat. Lelah, lemah, letih, lesu. Bisa nggak saya jamak aja? Kalau memang itu indikasi darurat, ya jadi boleh. Sekali lagi darurat kadang-kadang subjektif. Tapi tidak boleh ini Bu, nggak boleh bermudah-mudah, nggak boleh menyepelekan, enggak. Ada lagi darurat misalnya Bu, misalnya apa ya? Ada orang mau dioperasi Bu. Ada orang mau dioperasi, operasinya itu akan berlangsung dari jam setengah 12. Mungkin sampai jam 4 sore dan baru akan siuman jam setengah 7. Akibat obat bius anestesi. Boleh nggak? Misalnya dia baru akan berarti itu udah hilang zuhur sama asarnya. Contohnya jam 1 deh Bu, jam 1. Dia mau dilakukan tindakan operasi jam 1 sampai jam 4 sore. Dan baru akan diperkirakan siuman nanti maghrib. Berarti dia jamak takdim aja zuhur sama asarnya. Kenapa? Karena darurat. Kenapa kita bisa bilang darurat? Bisa nggak orang lagi dibelek badannya, dibedah, lagi dioperasi, dokter jangan dijahit dulu ya, mau sholat dulu gitu. Nggak bisa Bu. Nggak bisa, ya berarti ini masuk dalam kondisi darurat dong, operasi gitu loh. Dokternya juga. Bisa nggak dokter habis ngebedah jantung orang Bu? Ayo mari kita istirahat dulu, suster-suster gitu. Keburu mati tuh pasiennya. Dalam kondisi darurat seperti itu bisa dijamak. Tapi tidak dikosor Bu. Sama kayak orang sakit tadi, dijamak tapi nggak dikosor. Kayak dokter sama pasien yang mau melakukan tindakan darurat, tidak dijamak tapi tidak dikosor. Ini Bu, ada yang darurat seperti ini juga beberapa TKW kita Bu. Waktu saya ke Singapura ada yang nanya gini,
kami boleh nggak sholatnya tuh selalu menjamak zuhur dan isya? Kenapa Bu? Waktu maghrib itu kalau saya sholat, jadi gini, majikannya dia itu melarang dia sholat. Kalau ada mau kena pasti dibuang sama dia. Sejadah pasti dibuang. Nggak boleh di dalam rumah saya tuh nyembah-nyembah melakukan persembahan tuh nggak boleh sama tuannya. Semua ruangan itu ditaruhin CCTV termasuk kamarnya, kecuali kamar mandi yang enggak. Maka dia selalu sholat di dalam kamar mandinya dia, di atas lantai kan. Kalau di luar negeri itu areanya kamar mandinya kan kering ya Bu ya. Antara area mandi sama area kloset dan wastafel itu kan di bawahnya kan kering. Dia bilang setiap kali sholat saya nggak pernah pakai sejadah, ya paling kalau ada kain ya kain, kalau enggak ya udah saya pel aja, saya sholat sujud di atas ubin Bu. Nggak ada pilihan lain. Nah kita Bu yang bisa sholat dengan sempurna aja entar-entar gitu ya. Dia sholatnya di kamar mandi. Cuman itu paling kesempatan yang paling memungkinkan saya sholat, dia bilang. Cuman waktu yang paling hektik, rush hour nih kalau waktu maghrib. Di waktu maghrib dia harus apa? Dia harus ngurusin anaknya majikan, nyuapin orang tua yang lansia dan lain sebagainya. Kalau dia minta izin agak lama, sholat di dalam kamar mandi, bisa dicurigai nanti saya ketahuan saya sholat. Masa iya tiap kali maghrib izin ke kamar mandi dulu? Gitu. Jadi untuk menyamarkan ibadahnya dia selalu menjamak takhir maghrib sama isya. Gimana Bu mau jawabnya? Masa saya bilang, ibu resign aja. Saya nggak bisa ngasih kerjaan buat dia sebagai gantinya. Dia juga tulang punggung keluarganya dia. Gimana dong? Setidak-tidaknya dia masih pengen sholat dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Luar biasa orang kayak begini. Mau kena nggak ada, pakai baju yang di badan dia Bu. Pakai baju suster gitu ya. Pakai kerudung tapi, untungnya pakai kerudung boleh. Tapi tidak boleh melakukan persembahan, ibadah ritual tuh nggak boleh. Gitu. Jadi sholat tuh dia nggak boleh. Sejadah mau kena, buang. Mau kabur nggak bisa, paspor kan mau majikan. Iya kan? Iya. Nah, ini kira-kira masuk darurat apa enggak? Wallahu a'lam, kayaknya masuk kali Bu ya. Kayaknya masuk. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ibu, jamaah sekalian, alhamdulillah sudah selesai, sudah jam 10:30 pula. Sampai di sini Ibu Cut masih ada waktu untuk tanya jawab Bu? Atau udah habis? Masih boleh Ibu? Saya serahkan waktu kepada Ibu moderator, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, bagaimana dengan sholat yang kita ulang? Kita contoh misalnya kita ke Jepang, kita sholat di atas pesawat. Apakah itu masih berlaku dispensasi untuk ambil di kosor, atau kita harus ambil yang secara sempurna, misalnya kita ambil dulu asar 4 atau bisa kita jamak dan kosor? Terima kasih. Langsung jawab aja ya Bu ya. Saya langsung jawab aja ya Bu ya. Sebaiknya tetap 4-4 Ibu. Sebaiknya. Kenapa? Karena kalau syaratnya jamak kosor itu kan harus masih di dalam waktunya. Kita mau mengkosor zuhur dan asar berarti harus berada di dalam waktu asarnya atau zuhurnya. Sementara kita mendaratnya misalnya udah malam. Berarti kita sedang tidak berada di dalam waktu zuhur ataupun waktu asar. Maka sebaiknya tetap kita lakukan 4 rakaat. Diniatkan mengganti secara independen satu zuhur tersendiri, bukan dijamak berarti jadinya ya. Satu zuhur mengganti yang tadi dan satu asar mengganti yang tadi di pesawat. Tapi kita di pesawat itu jamak dan qashar. Karena pada saat kita melakukannya masih berada di salah satu waktu antara zuhur dan asar. Baik.
Ada lagi? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah kan misalnya operasi, tapi belum operasinya jam 11, belum masuk waktu zuhur dan nanti akan selesai kira-kira maghrib. Nah itu juga kan ada masa recovery di ini, mungkin maghribnya juga akan lewat. Bagaimana menurut? Yang kedua adalah kalau saya suka melihat ketika ada yang stroke, pendengarannya kan masih baik, terus dibimbing sholat, itu apakah ada kewajiban dari yang sakit itu sholat? Baik. Ibu tadi operasinya jam 1 ya Bu ya, contohnya? Oh, jam 11. Baru selesai malam hari berarti. Malam hari bahkan maghrib dan pemulihan, bahkan mungkin masih ngefly akibat anestesi ya Bu ya. Nah, kalau orang ngefly akibat anestesi itu nggak sadar Bu, kayak orang mabok. Ada di sini yang pernah Bu? Saya pernah Bu, lagi di anestesi bius total gara-gara kuretase. Saya bangun tuh bingung. Kok saya di sini? Perasaan tadi lagi tawaf baru 5, masih kurang 2 saya bilang. Saya langsung bingung, langsung shock gitu ya. Baru dijelasin sama suami saya. Itu tadi efek anestesi, kita nggak lagi umroh. Jadi ngefly gitu loh. Ngefly, nggak sadar. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu belum bisa kita sholat. Karena kita belum akil, belum benar-benar sadar. Otaknya belum berfungsi secara sempurna. Nah, anggaplah efek fly dari anestesinya malah jam 8 malam Bu, udah isya. Bagaimana status zuhur, asar, dan maghribnya? Berarti diqodho nanti kalau ibu sudah sembuh. Tidak bisa dijama. Kenapa? Mau dijama di waktu zuhur, zuhurnya operasi. Di waktu asar, asarnya belum bisa juga. Berarti tidak bisa dijama zuhur dan asarnya. Maghribnya bisa nggak dijamak takhir ke isya? Kalau pas lagi di waktu maghrib dia itu sadar, saya jamak aja nanti pas isya gitu ya, bisa. Tapi kalau maghrib pun ibu masih ngefly, nggak sadar apapun, baru sadarnya jam 9, berarti maghribnya itu bukan dijamak. Karena syarat jamak takdim itu sudah berniat dari waktu yang pertama, ibu sudah berniat untuk nanti mentakhir di waktu isya. Maka nanti di waktu isya, ibu sholat isya aja. Tapi ibu punya kewajiban mengqodho zuhur, asar, dan maghribnya. Qodhonya tidak usah pas lagi sakit Bu. Pas sakit jangan dibebani dengan qodho dulu. Sholat reguler di dalam waktunya saja itu sudah satu beban tersendiri. Begitu ibu sudah pulih total, baru ibu qodho sholat zuhur, asar, dan maghrib, di mana di tiga waktu itu ibu sedang menjalani operasi dan penyadaran dari efek anestesinya. Kira-kira demikian. Baik. Jadi ibu mengqodho itu tidak harus langsung, boleh ditunda jika memang pelaksanaan langsung itu agak sulit dilakukan. Nanti setelah sembuh insya Allah masih bisa untuk mengqodho zuhur, asar, dan maghribnya. Ya. Enggak. Kapanpun. Ibu, qodho itu tidak harus di waktu yang sama dengan sholat yang ditinggalkan. Ibu tidak harus mengqodho zuhur di waktu zuhur. Ibu tidak harus mengqodho asar di waktu asar. Kenapa? Ya karena Rasulullah dan para sahabat ketika tertinggal atau tidak melaksanakan sholat di perang Khandaq. Jadi di perang Khandaq itu kan Bu dahsyat ya. Perang Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab. Ahzab itu artinya aliansi. Aliansi persekutuan 3 kabilah Yahudi yang sangat besar. Dahsyat sekali intinya. Jadi perang Ahzab atau perang Khandaq itu terjadi sampai-sampai Nabi dan para sahabat itu tidak sempat melaksanakan zuhur, asar, dan maghrib. Baru setelah tengah malam setelah berhenti perangnya, di tengah malam itu Nabi menyuruh kepada Bilal, yuk lakukan iqamah. Bilal iqamah, Nabi dan para sahabat melakukan qodho sholat
zuhur. Itu di tengah malam. Tengah malam itu waktu apa, Bu? Isya. Kemudian setelah qadha sholat zuhur, iqamah lagi Bilal, kemudian Nabi dan para sahabat mengqadha sholat asarnya. Lalu iqamah lagi, kemudian mengqadha sholat maghrib. Lalu iqamah lagi, lalu Rasulullah mengajak semuanya sholat isya berjamaah di waktunya. Artinya, qadha zuhur, asar, dan maghrib itu dikerjakan di waktu isya. Bukan qadha di zuhur di waktu zuhur, asar di asar, maghrib enggak. Semuanya dikerjakan di waktu isya. Artinya, qadha itu tidak harus sama dengan sholat yang terhutang waktunya. Demikian. Jadi tadi nanti Ibu misalnya sembuh kapan gitu ya, udah mulai seger-seger, ingat aja punya 3 sholat, itu aja. Kapan pun Ibu sehat, kapan pun Ibu luang, silakan qadha 3 sholat tersebut. Ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau kita safar dari kota A ke kota B selama 3 hari, lalu ke kota C selama 3 hari selanjutnya? Apakah selama berada di kota C masih dihitung sebagai musafir, dan apakah kita masih diberikan rukhsah sholat pengerjaan jamak selama di kota C? Beliau mungkin di kota A. Baik. Ini juga sering ditanyakan sama mereka yang traveling keliling Eropa, Bu. Karena negara satu ke negara lain itu dekat. Gitu ya. Waktu di Jepang, kalau ke Jepang juga tinggal pakai JR Pass. Ibu bisa pakai Shinkansen ke kota-kota yang lain hanya dengan naik Shinkansen. Dari Osaka ke Tokyo, itu hampir 500 kilo, Bu. Kayak Jakarta sama Jogja. Itu cuma ditempuh hanya dengan 2,5 jam naik kereta Shinkansen yang jenis Nozomi. Itu kan luar biasa, Bu ya. Mudah-mudahan kita punya kayak gitu tuh nanti, mudah-mudahan. Nah gini, Bu. Kalau ada orang dari kota A, misalnya saya dari kota Jakarta, saya mau jalan-jalan nih ke Bandung. Saya nginep di Bandung 3 hari, berarti kan saya masih bisa untuk jamak dan qashar di Bandung. Begitu udah hari ketiga, saya check out dari hotel, saya ke kota yang lain. Apakah di kota yang lain saya dapat jatah lagi 3 hari lagi yang baru? Tergantung apakah jaraknya dari Bandung itu minimal 88,704. Kalau dari Bandung saya cuma ke Cimahi doang, nggak dapat, Bu. Bandung sama Cimahi mah kayak Jakarta Bintaro, lebih dekat malah gitu ya. Itu, Bu ya. Tapi kalau misalnya dari Bandung, saya keluar kota lagi ke Cirebon misalnya, di Cirebon dapat lagi saya jatah 3 hari jamak dan qashar di luar hari kedatangan. 3 hari saya di Cirebon, pergi lagi saya ke Solo misalnya. Di Solo dapat jatah lagi saya jamak dan qashar 3 hari 3 malam di luar hari kedatangan. Kira-kira gitu, Bu. Jadi pindah kota, dapat jatah renew lagi, Bu. Renew lagi itu 3 hari 3 malamnya, asalkan dari jarak kota yang sebelumnya berjarak 88,704. Kalau tidak, maka tidak dapat renew. Masih kalkulasi di kota yang pertama. Kira-kira demikian. Ibu tadi di belakang Ibu ada yang mau nanya? Waalaikumsalam. Dulu waktu kita kecil atau siapalah itu saja sering tidak menjalankan sholat karena harus karena belum tahu atau karena apa, itu sekarang sudah menyadari dan itu wajib sewajib. Apakah harus dikodok atau bagaimana? Salam. Kalau saat itu kita sudah sampai dakwah Islam pada kita saat itu, Bu. Kayaknya kalau di Indonesia semuanya dapat ya, Bu, dakwah Islam ya. Kecuali kalau misalkan kita berada di negara minoritas, Bu. Misalnya kita berada di negara apa gitu ya. Kita jadi mu'alaf Jepang. Tahu bahwa jadi muslim itu syahadat doang, tapi nggak tahu kewajiban sholat gitu ya. Ya berarti dia nggak akan dipertanyakan tentang itu. Nah kalau kita di Indonesia, kayaknya sulit kalau kita mau berdalih, belum sampai informasi bahwa sholat itu wajib pada saat kita balik. Bisa nggak kita berdalih itu? Susah kayaknya, Bu. Kalau di Indonesia.
Karena hampir semua pelajaran di sekolah itu ngajarin itu. Bahkan kita di sekolah yang umum sekalipun kita diajari. Bagaimana konsekuensinya kalau kita dulu enggak sholat? Berat sih, iya berat Bu. Kalau bisa dikira-kira, kita kira-kira utangnya berapa? Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Misalnya bisa dikira-kira Bu. Jadi Ibu khususkan 1 bulan itu terawih qodha. Kalau di bulan Ramadan saja kita bisa terawih sholat yang tidak wajib, kita bela-belain, kita kerjakan beratus atau berpuluh rakaat per bulannya. Tuh kalau kita terawih kan ada yang versi 11, ada yang versi 23 ya. Anggaplah yang paling sedikit yang versi 11 deh kali 30. Itu udah 330 rakaat sebulan. Kalau yang versi 23 Bu, kali 30 malam itu sudah 600 lebih rakaat yang kita tunaikan dalam sebulan. Itu bukan sholat wajib loh, tapi semangat kita melakukannya. Betul? Harusnya yang wajib itu lebih semangat kita lakukan. Jadi kalau Ramadan Ibu lagi terawih sholat sunnah, sekarang Ibu sediakan 1 bulan terawih qodha. Dikira-kira tapi, misalnya saya badung-badungnya dulu kayaknya pas awal balir itu pas lagi puber tuh kelas anggaplah 1 SMA, misal ya Bu. 1 sampai 3 SMA itu lagi puber-pubernya, malas-malasnya sholat, anggaplah 3 tahun. 3 tahun itu 365 dikali 3. Dikurangi 1/4 Bu. Tahu nggak kenapa dikurangi 1/4? Karena biasanya kita haidnya seminggu dalam sebulan. 1/4 hidup kita itu diisi sama haid. Jadi kurangin aja 1/4 kalau Ibu terbiasa haid seminggu dalam sebulan. Waktu saya masih muda, waktu SMA, saya haidnya setengah bulan tuh. Ya sudah dikurangi setengah berarti. Ibu kira-kira aja, tulis dalam buku catatan agenda Ibu, utang sholat. Nanti Ibu kerjain pas Ibu lagi sehat-sehatnya, fit-fitnya, itu malam-malam habis sholat isya, Ibu bilang sama suami sama anak, makan malam udah ready, udah jangan manggil mama ya, mama mau terawih. Terawih apa? Terawih qodha Bu. 1 malam dapat 20 rakaat, boleh juga itu. Emang bisa lah, buktinya Ramadan kita bisa sholat 20 rakaat Bu. Misalnya Bu 20 rakaat, malam pertama mau qodha zuhur 5. 5 kali 4 rakaat kan 20 rakaat kan Bu. Dapat deh 5 sholat zuhur Ibu semalam. Besoknya lagi 5 lagi, besoknya lagi 5 lagi, besoknya lagi 5 lagi. Seminggu habis deh tuh Bu zuhur doang misalnya ya. Atau misalnya sebulan ngabisin zuhur doang. Istirahat dulu deh Bu. Niatnya qodha. Bu, niat qodha itu jangan adaan lillahi ta'ala. Ibu tahu nggak artinya adaan? Sendirian ya? Adaan itu artinya di waktunya. Sekarang kalau kita mau sholat, ini sholat duha adaan lillahi ta'ala. Kalau nanti jam 12, sholat zuhur adaan. Emang sholat pas waktunya banget tuh adaan. Kalau di luar waktu yang seharusnya itu namanya qodhaan. Kalau ngulang tadi di pesawat udah sholat tapi lihurmatil waktu nggak sempurna diulang kan? I'adatan. 3 macam ya Bu. Adaan, qodhaan, i'adatan. Tapi kalau Ibu lupa, kemarin ustazanya bilangnya apa ya? Dalam hati aja Bu. Ya Bu, niat itu wa mahallun niyati al-qalbu. Tempatnya niat itu dalam hati. Makanya Ibu nggak wajib bilang usolli, tapi kalau bisa bagus.
Kalau enggak, dalam hati. Jangan sampai ibu nggak sholat gara-gara nggak tahu solinya. Ada orang bu kagak pernah ngejamak dia di safar, tahu nggak bu kenapa? Dibilang kagak tahu solinya katanya. Padahal dalam hati, ya Allah saya mau sholat nih zuhur di jamak sama asar, gitu. Itu aja. Ya Allah saya mau jamak takdim nih zuhur sama asar. Dalam hati selesai ibu. Tapi kalau bisa usolinya bagus, usoli fardhu zuhri jam'an ilaihil asr. Kalau bisa bagus. Kalau nggak bisa ya udah dalam hati. Tuh ya. Jadi niat itu wajibnya dalam hati. Kalau bisa dilafadzkan usolinya bagus. Kalau mau diusolikan usoli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Qadha ya Allah 40 tahun yang lalu gitu. Nggak apa-apa bu. Langsung dikoreksi di buku catatan amal kita sama malaikat. Malaikat nyari catatan amal kita yang 40 tahun yang lalu. Oh ya, coret berarti utangnya hilang, utang hilang. Itu bu. Kan enak bu. Tadi hari kiamat pas ditanya sama malaikat, bu, ibu waktu masih SMA kenapa kagak sholat? Udah dibayar malaikat pas saya umur 60. No, liatin aja di halaman berikutnya. Umur berapa bu? Umur 60, liatin. Oh iya udah bu. Gue rajin terawih kodok nih ya. Iya gitu. Kira-kira gitu bu. Better safe than sorry kalau kita bilang. Lebih baik kita bersusah-susah di dunia biar nanti di akhirat kalau dikepoin sama malaikat kita bisa jawab bu. Daripada kita bilang ah udahlah sholat taubat aja, kata malaikat taubat bu, bayar gitu bu. Gimana kita ngomongnya? Bayar aja udah biar nanti kalau dikepoin kita bisa jawab. Tapi kalau kata malaikat gini bu, ibu kelebihan kemarin kodoknya gitu. Emang iya, kelebihan banyak nggak malaikat? Kelebihan bu, zuhurnya kelebihan 100. Kerajinan ibu. Rugi nggak kita? Enggak. Enggak ada orang masuk surga sedih gara-gara kebanyakan pahala bu. Enggak ada. Emang ada? Ibu lagi bengong di bawah pohon khuldi. Bengong, kata malaikat. Ibu kenapa bengong? Sedih nih malaikat. Kebanyakan pahala saya. Kalau malaikat bisa ngomong mah bu, sombong amat. Gak ada. Yang ada kalau pahala kita kebanyakan, surga kita kan di-upgrade. Yang tadinya ngemper dapat dah kamar kos-kosan kan gitu bu. Yang dapat kamar kos-kosan di-upgrade dah dapat satu klaster kan enak. Gak ada yang sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak menyia-nyiakan perbuatan baik hambanya. Sekali lagi better safe than sorry. Lebih baik kita ambil jalan amannya aja. Kita qadha saja selagi kita masih sehat. Mudah-mudahan nanti perbuatan qadha kita di dunia tetap kita ambil pahala manisnya di akhirat nanti. Baik. Ibu tadi masih ada yang mau bertanya. Beliau sama beliau. Yang mana aja bu? Silakan. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan pengalaman ini ketika suatu saat kita mengadakan acara di suatu tempat. Ketika masuk waktu maghrib, kami semua sholat maghrib. Tapi ada satu teman ini dia tidak bisa sholat maghrib karena letak musola itu di lantai bawah di underground ya. Tangganya itu lumayan curam. Sementara dia memang ada kendala di lutut. Yeah. Akhirnya dia bilang saya nanti aja deh di rumah saya jamak sama Isa. Oh gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini apakah bisa dimasukkan kategori darurat sakit atau seperti apa Bu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, lutut beliau itu sakit. Bisa nggak kita masukkan kategori sakit yang boleh menjamak? Pertanyaannya di lantai itu apakah sama sekali nggak ada tempat sholat atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Dan kalau oke. Berarti untuk bisa sholat harus turun. Dan kalau turun tidak sanggup karena lututnya sudah tidak memungkinkan. Bisa nggak Bu kita masukkan ke sakit? Bisa ya? Ya udah saya ikut ibu aja. Berarti beliau jangan nih maghrib sama isyanya di rumah ya. Tapi nggak dikosor Bu. Kalau karena sakit, jamaknya hanya boleh jamak, nggak boleh dikosor. Tapi kalau ternyata di samping restoran ada SPBU yang menyediakan musola, nah ke situ aja. Kan tinggal nyamping Bu. Nggak bisa turun, tapi kan bisa nyamping.
sholatnya di musola SPBU. Atau di samping restorannya ada warung makan yang menyediakan rumah makan. Ya berarti ke samping aja, Pak Bu numpang sholat ya, nggak boleh kalau nggak bukan lagi mesen makanan di sini, ibu mesen aja apa kek Bu, ikan goreng gitu buat dibungkus, yang penting bisa buat numpang sholat gitu. Cari dulu, usahakan tetap bisa sholat pada waktunya, tapi kalau tidak memungkinkan dan sholat hanya bisa dikerjakan kalau turun, padahal turun tidak mampu dia lakukan karena kendala sakit di lututnya, ya sudah berarti udah masuk sakit. Gimana lagi Bu? Emang ada opsi lain Bu? Ada nggak opsi lain? Nggak ada. Ya udah berarti nggak ada opsi lain. Kalau masih ada opsi lain, cari opsi lain. Tetap diupayakan sholat di dalam waktunya. Baik. Ada lagi Ibu? Iya, beliau yang ya silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru paham bahwa kalau bisa memperbaiki gitu ya, mau salah jamak yang misalnya syaratnya jauhnya memenuhi, kita itu tidak bisa jamaknya di rumah ya. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau saya mau jamak takdim setelah keluar rumah, itu jaraknya ditentukan. Jadi saya boleh nggak misalnya di depan rumah saya ada masjid, saya melakukan jamak ini di masjid. Itu yang pertama. Baik. Satu lagi. Nah, satu lagi kebetulan anak saya itu di tempat kerjanya karena ada laboratorium yang tertentu jamnya untuk keluar, kemudian pakaiannya juga harus steril, tidak bisa ganti berkali-kali. Nah, ketika dia mendapatkan shift siang masuk jam 2 itu istirahatnya maghrib. Boleh nggak dalam kondisi itu sholat asarnya dijamak dengan Zuhur. Terima kasih. Perawat ya Bu ya? Di laboratorium. Oke. Dan beliau nggak boleh melepas pakaiannya di waktu asar? Atau nggak ada break di waktu asar? Hanya satu pakaian steril dan itu harus dipakai sampai maghrib. Kalau sampai dia membuka, iya, betul. Maksud saya kalau beliau mau sholat, kalau beliau sholat asar di laboratorium dengan pakaian steril beliau bisa nggak? Pakaian steril itu kalau nggak najis bisa dipakai buat sholat Bu. Apalagi kalau di labnya ada ruangan lab luas Bu, tinggal gelar sejadah di situ. Pakaiannya itu steril menutupi semua badan ya Bu ya? Kayak APD gitu? Mirip APD ya Bu ya? Oh, Masya Allah. Stem cell Bu, lagi booming sekarang ya. Jadi kalau misalnya beliau membuka baju sterilnya, beliau bisa terkontaminasi berarti ya. Kalau beliau mau berwudu, membuka pakaian sterilnya dan beliau masih berada di dalam lab, itu beliau bisa terkontaminasi. Entah itu terkontaminasi apapun. Apalagi kalau misalnya di laboratoriumnya biomolekuler, bisa kena radiasi. Bisa nggak nih Bu, kita masukkan ke dalam kondisi darurat yang mengharuskan jamak? Kayaknya bisa deh Bu. Mirip seperti yang terjadi dulu waktu COVID Bu. Para perawat itu pada pakai APD. Dan APD itu kalau mereka udah pakai APD dari jam 12, baru nanti ganti shiftnya itu ya malam. Akhirnya dia menjamak takdim udah. Karena nggak mungkin dia lepas APD. Bisa kena virus, bisa mati. Akhirnya di jamak takdim, para perawat itu pada jamak takdim sebelum pakai APD, mereka sholat dulu jam 12 di takdim, zuhur sama asarnya baru pakai APD. Baru dilepasnya itu nanti malam. Malam itu begitu mau meninggalkan rumah sakit, dilepas APD-nya, lalu kemudian dia sampai kos-kosannya, dia mandi sebadan, baru dia menjamak akhir maghrib sama isyanya. Karena kalau dia lepas APD-nya bisa kena wabah. Tapi kalau dia misalnya
saya lebih memilih untuk tidak jadi, saya resign aja deh dari perawat gitu Bu ya. Wah, kitanya Bu yang kelimpungan, kekurangan perawat. Kemarin aja perawat-perawat itu kena persekusi tuh Bu sama ibu-ibu kosnya, pada diusirin takut dapat wabah katanya kan. Kesian banget. Itu masuk darurat sebetulnya Bu. Karena kalau misalnya tidak dijama, dia nggak bisa melaksanakan sholat asar. Kalaupun dia misalnya mau sholat asar dengan pakaian APD-nya, ya berarti dia kan harus bersuci. Bersucinya harus pakai wudhu, dia nggak bisa. Tayamum juga nggak bisa. Tayamum kan harus kena kulit tangannya. Kena debu di tangannya. Jangan tangannya nggak bisa dibuka juga, kena debu. Itu kira-kira. Mudah-mudahan masuk dalam kategori menjama antara zuhur dan asar karena darurat. Tapi kalau misalnya ada kebijakan yang ganti shiftnya di waktu asar, boleh juga tuh Bu. Misalnya ganti shiftnya jam 5 atau jam setengah 6 deh, mepet maghrib, minimal masih ada asarnya gitu ya. Jadi tidak perlu menjam. Tapi mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini, karena tidak ada pilihan lain selain menjama, ya sudah, mudah-mudahan kita masuk dalam kondisi darurat. Baik. Tapi kalau misalnya beliau gini Bu, sebelum masuk lab, beliau udah wudhu duluan. Nah, ini keren nih Bu. Sebelum pakai baju sterilnya, beliau sholat zuhur. Habis sholat zuhur kan masih ada wudhu nih. Dipakai baju sterilnya, di waktu isya bisa sholat asar. Di waktu asarnya bisa sholat asar di dalam laboratoriumnya. Dalam kondisi masih punya wudhu. Bisa kan? Nah, kalau itu cakep Bu. Tiba-tiba nanya lagi Bu, saya punya masalah gastro di lambung Bu, sering kentut. Nah susah lagi tuh. Susah lagi. Ada orang kalau punya masalah di lambung Bu, kena gastro gitu ya, masalah pencernaan, dikit-dikit kentut, dikit-dikit kentut gitu. Saya kagak bisa dah nahan kentut lama-lama, susah lagi udah. Tapi selagi masih bisa tadi, diizinkan sama atasannya untuk sholat di dalam lab, dalam kondisi sudah berwudu sebelum memakai pakaian APD, atau sebelum memakai pakaian steril, itu kira-kira jadi win-win solutionnya. Baik, Ibu. Ada lagi, Ibu? Iya. Kalau misalnya sholatnya tidak di rumah, tapi ada masjid sih depan rumah, kedeketan nggak Bu? Kedeketan. Jadi kita udah keluar dari wilayah. Standar wilayah itu Bu di masa Nabi, kota Madinah kalau Ibu mau menganalogikan ya, kota Madinah itu segede apa? Segede Masjid Nabawi sekarang. Masjid Nabawi di masa Nabi itu cuma raudhah doang, segitu doang Masjid Nabawi dulu. Itu pun raudhah udah kegedean, karena raudhah itu adalah dari mimbarnya Nabi ke rumahnya Nabi kan. Jadi cuma segitu doang sebetulnya Masjid Nabawi. Nah yang berkarpet merah itu Bu, dulu kota Madinah. Tapi karena efek perluasan, diperluas Masjid Nabawi jadi segede itu. Jadi segede Masjid Nabawi itulah kota Madinah di masa Nabi dulu. Jadi keluar dari kota Madinah kira-kira segituan jaraknya. Mungkin kita bisa bilang satu kecamatan kali Bu ya. Mungkin bisa kita bilang satu kecamatan. Ibu ini kecamatan apa nih Bu di sini Bu? Pondok Pucung. Pondok Pucung itu kecamatan Bu? Kelurahan. Kecamatannya? Pondok Aren. Keluar Pondok Aren kali Bu. Nah itu keluar wilayah bisa lah kita bilang. Gitu. Kalau pas depan rumah banget kayaknya kedekatan banget. Kayaknya masih di rumah-rumah juga. Keluar kecamatan lah gitu kira-kira. Nah di situ nanti kita sudah bisa untuk menjamak dan mengqashar. Yang sudah berlalu mudah-mudahan Allah tetap terima dengan segala kekurangan kita, dengan keterbatasan waktu yang saat itu kita masih miliki. Baik. Ya Ibu silakan. Sholat safar tuh maksudnya sholat jamak. Oh, sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar Ibu bebas mau di rumah atau enggak. Untuk Ibu, karena sholat sunnah safar itu gini Bu, wajib kan enggak? Sholat sunnah safar itu bisa dilakukan di rumah, tapi bukan sholat fardu yang jamak. Karena jamak itu kan harus jadi musafir dulu. Kalau sholat sunnah safar, Ibu baru mau meniatkan untuk safar aja udah bisa. Sholat sunnah ya Bu ya.
Salat sunnah safar dalam rangka memohon perlindungan pada Allah untuk dimudahkan safarnya, itu bisa di rumah. Karena itu salat sunnah. Kalau salat fardu yang dijamak dan dikosor, harus sudah berada dalam kondisi musafir. Enggak. Sholat sunnah safar itu sunnah. Boleh dikerjakan, boleh enggak. Enggak dikerjain juga enggak ada masalah. Cuman Pak Ustadznya nganjurin aja biar ibu tenang hatinya di perjalanan. Kalau nanti pesawatnya delay, ibu enggak ngedumel gitu, Bu. Jadi menenangkan hati aja. Biar apa? Biar kita berada dalam kondisi yang siap mental kalau di perjalanan itu ada sesuatu yang di luar kendali kita. Kira-kira seperti itu. Baik. Masih ada waktu atau habis, Ibu? Oh, sudah habis ya. Baik, silakan. Alhamdulillah telah kita dengarkan wasiat dari Ustazah ini. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kebaikan untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada hari ini dan mohon maaf atas kesilapan. Marilah pengajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan doa. Ya. Oh, ditutup dengan doa. Baik, baik. Baik, alhamdulillah Ibu, kajian kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendirikan sholat, begitu juga anak keturunan kita. Semoga jika ada sholat-sholat kita di masa lalu yang masih ada kurang-kurangnya, Allah tetap terima dengan segala kekurangannya. Bila ada dosa-dosa yang berkaitan dengan dosa sholat, semoga Allah ampuni dengan segala rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ja'alna muqimati sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada salah-salah. Mohon izin saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.